Nah ini yang ini tugas ini ya Pak Sani, ada kan? Ya. Ada Prof, ada. Nah ini kan dikerjakan ya? Saya kerjakan Prof. Ya kerjakan. Si Putri enggak ngerjain ya? Putri kamu ngerjain ya? Belum Pak. Kenapa? Ini 19 nih. Ya kerjakan ini. Ini susahnya gitu ya. Harus diberi perintah aja. Ini udah tugas gitu kan. Dapatkan pengertian definisi jagar biosfer. Ini kan semua ada di dalam slide dibahas. Ya. Bahkan ada geopark. Bahkan si ini ramai dia pertanyaan tentang geopark si siapa Yuda? Mana Yuda sekarang? Nah, Yuda ini gimana sih? Ya, Prof. Pak, kamu nih. Kamu ngerjain tugas ini nggak nih? Saya ada nyentil, Prof, tapi bukan belum, ini Prof. dikerjakan. Dapatkan pengertian atau definisi. Beda nah pengertian definisi ya. Kalau pengertian boleh saja kemana-mana Anda. Kalau di PAIN itu atau ya kesepakatan berbagai pihak gitu ya. Bisa ilmuwan, bisa pemerintah gitu ya. Cagar biosfer, warisan alam, Ramsar Said, Suakaldas Batas, Geopark. Mas tanya lagi ke saya nih, Moldin, tanya lagi ke saya Moldin ini. Harusnya dia sendiri yang cari nih. Kalau saya sih gampang aja. Ya minta tahu ke Sani udah bisa saya ya. Pak Sani ada nggak definisi? Saya bisa gitu. Bukan itu maksudnya. Anda cari sendiri. Biar terasa gitu loh. Terasa sakitnya cari ilmu supaya melekat. Ya, itulah perjuangan ilmu. Orang itu seribu hari jalan kaki ya. Para ilmuwan dulu itu ingin tahu ke seseorang jauh, nggak mau dari orang lain, dari inginnya orang pertama 1000 hari jalan kaki untuk mendapatkan sebuah ilmu itu, sebuah kata saja, sebuah ini gitu. Jadi harus ya, Yuda. Ya, Prof. Kamu dengar nggak urusan saya? Ini dicari sama Yuda ya. Dengar, Prof. Ini nih ya, cari nih Ya. pengertiannya, ya gitu ya. Termasuk ilmu filsafat, kamu cari juga itu ya. Ya, Prof. Ilmu filsafat ada ilmu filsafat. Ngerti nggak? Yang kau bikin kadang-kadang orang jadi gila itu ilmu filsafat. Ngerti nggak? Hah? Makanya saya nggak ngasih ilmu filsafat. Saya pasti filsafat ilmu aja. Jadi produk ilmu filsafat tentang ilmu seperti apa itu yang saya mau ngomongkan. Tapi kalau saya belajar seluruh kamu belajar ilmu filsafat, saya khawatir model kamu itu jadi tidak bertuhan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, Prof. Itu maksudnya. Katanya begitu ya. Makanya saya sendiri sebagai ini ya udah wanti-wanti lah gitu. Ya, Prof. Selama saya jadi dosen Anda, saya tidak akan menyesatkan gitu ya. Kalau Anda tersesat sendiri silakan aja. Ya silakan aja. Begitu Yuda ya. Ya, baik, Prof. Semua itu basis ilmu. Ilmu Tuhan juga ada bahkan. Ilmu akhirat ada. Ngerti nggak? Ngerti, Prof. Ini Ya, saya buat apa kita bicara ilmu akhirat ya? Karena jalan ke akhirat sudah jelas. Nggak usah dipelajari ilmu akhirat ya. gara-gara Ilmu ruh ada. Buat apa juga dipelajari? Toh dicabut juga sama Tuhan ya. mistis ya. Oke, sekarang saya coba ya akan share mengenai tugasnya ya. Nah, ini tugasnya. Saya stop dulu, saya share lagi gitu caranya ya. Saya share lagi, maka saya ambil yang ini nih. Sudah tampak Pak Sani? Sudah, Prof. Oke, ini ya berarti ya. How this Prof, yang sebelah kiri pojok bawah itu close-nya diklik saja, Prof. Iya, ya makanya Iya. saya lagi cari-cari. Iya. Lagi cari-cari ini. Siap. Begitu ya? Begitu maksudnya kan? Iya, betul, Prof. Kenapa? Silakan Nabila baca nomor 1 nih. Iya Pak. Baca aja baca. Termasuk jawaban dan responnya. Ya. Pada slide 21 dan 22, saya sangat sependapat dengan Prof terkait ketidakjelasan pembagian antar kategori, serta belum mencakup kawasan perairan atau laut. Ada Taman Nasional Laut, Marine Protected Area atau MPA. Menurut Prof, apakah keberadaan KLHK yang membidangi pengelompokan KK di kawasan perairan dapat
darat, di kawasan perairan darat serta perairan laut perlu dipertegas fungsi dan kedudukannya sebagai pengelola sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindihnya pengelolaan KK dengan kementerian lain sebagai efek dari ketidakjelasan pembagian kategori tersebut. Mohon tanggapannya, Prof. Oke. Jawabannya kategori sudah jelas. 3 diantaranya sudah mengikuti kategori atau penyebutan internasional seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional, tetapi tidak dibedakan berdasarkan tujuan pengelolaannya. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang tertera adalah tujuan pengelolaan KSA dan KPA PP 28 pasal 2. Sementara pada kategori yang tertera adalah tujuan pemanfaatan pasal 33 dan seterusnya. Idenya adalah bahwa konservasi adalah pengawetan alam, gejala alam dan biodiversitas. Kriteria umum struktur alami, keaslian, keanekaragaman, keunikan, keperwakilan, keefektifan menjadi kriteria wilayah calon kawasan konservasi, sehingga ditentukan fungsi suaka dan fungsi pemanfaatan dan dikategorikan kawasan konservasi. Rancangan Undang-Undang Konservasi atau Balik diantaranya akan memisahkan matra perairan dan darat. KLHK tidak keberatan asal seluruh SDM-nya di bawah oleh KKP. Begitu Pak Sani. Saya Ya, pernah ikut Prof. itu, ya awal itu. Jadi akan dipisahkan itu. Jadi yang laut itu semua untuk KKP gitu ya, yang darat adalah kehutanan. Nah, emang bisa boleh juga gitu ya. Ini kan ceritanya kenapa ada konservasi laut mereka getol ya. Ya. Banyak itu konservasi milik KKP itu ya, yang Ya, tidak iya, merambah Prof. kita sebetulnya, tidak merambah kita. Tapi orang luar melihatnya kita ini kok nyeleneh gitu ya. Ya, Orang betul, biasa Prof. naik Itu, pohon Prof. kok tiba-tiba berenang gitu ya. Betul, Prof. Betul nggak? Nah, Betul, oleh Prof. karena itu di situ disebutkan ya, KLHK tidak keberatan waktu itu. Tapi ada berapa ratus orang, ribu orang mungkin ya, ratus Ya. lah SDM itu ada kehutanan. Jika itu diambil, maka itu jadi nganggur mereka. KLHK silakan semua diambil oleh Anda gitu. KKP nggak mau. Nggak tahu sekarang nih, begitu Pak Sani ya mengenai laut ini. Saya sepakat dengan Pak Sani tadi yang tegas itu, buat apa sih kita rebutan? Toh sama-sama bangsa ini. Yang penting berbakti. Tujuan pengolahannya nggak jelas kok. Ya cagar alam macam-macam. Belum jelas ya. Begitu Pak Sani. Jadi ini kalau gini clear gitu ya. Makanya saya runut kemarin itu setelah teori-teori awal, slide ketiga itu saya menanyakan bagaimana dasar-dasar seleksi untuk kawasan konservasi ya. Bukan untuk hutan untuk cagar alam, bukan. Itulah untuk bargaining politik dengan yang lain. Begitu loh, dengan hutan produksi, dengan masyarakat, itu kita bargaining dulu. Kita punya ini loh, punya ide seperti ini harus dikonservasi gitu. Nah, itu maksudnya. Setelah kita punya wilayah, baru kita kategorikan. Karena itu tujuan pengolahan gitu. Kita mah enggak diadu cagar alam, yang enggak mau orang. Benar ya? Iya, atau sebaliknya orang yang sangat ekologikal fundalisme gitu ya, cagar alam dirubah YTWA nggak mau dia, di bolak-balik ini seperti cagar alam yang Kamojang itulah pejuang konservasi ceritanya, sehingga mereka protes kenapa dirubah jadi YTWA gitu ya, begitu loh. Sementara kalau kita yang baru gitu ya, satu Pemda ini yang mau cagar alam, mereka nggak mau gitu ya, ingin TWA gitu lah. Sementara yang udah ada ingin cagar alam, kayak gitu maksudnya. Karena ini dikontestasikan pada tujuan pengolahan. Ya, betul, Prof. Harusnya tujuannya pada konservasi yang itu esensinya. Begitu maksudnya. Oke, teruskan. Nabila. Saya mengusulkan untuk Iya, Pak. Halo? Ya, ada suaranya? Ya. Pada slide 26 saya Kenapa, Pak? Ya udah sekarang nomor 2-nya. Iya. Pada slide ya. Ya. Pada slide 26
Saya mengusulkan untuk ditambah satu lagi kategorisasi KK berdasarkan pemanfaatan atau keberadaan kegiatan religius atau sakral. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, terutama adanya keberadaan masyarakat lokal atau adat atau suku-suku yang sudah sejak awal mendiami KK sebelum KK tersebut ditetapkan menjadi KK. Bagaimana menurut pendapat Prof? Terima kasih. Tanggapannya, karena KK basisnya adalah biodiversitas, maka jika dalam suatu kategori-kategori, misalnya cagar alam, ada situs atau tapak kegiatan religi yang diduga kuat berhubungan erat dengan pelestarian biodiversitas. Cukup dinyatakan salah satu tujuan pengelolaannya adalah untuk melindungi kegiatan religius. Bagaimana melindungi kegiatan religi, bukan kategori berdasarkan pemanfaatan untuk religius. Bagaimana memanfaatkan, pelaku lebih tahu bagaimana ke bawah lagi tuh. Pelaku, ya udah. Pelaku lebih tahu bagaimana memanfaatkan situs atau tapak tersebut untuk kegiatan religi. Begitu ya Pak Sani. Baik, Pak. Karena begini, kita mencampuri urusan mereka. Beri pemanfaatan katakanlah. Ini nggak bisa kita tujuan pemanfaatan, nggak bisa begitu. Ya. Betul tujuan pengolahannya. Jadi pemanfaatan ini kan melindungi mereka kan sudah jalan biasa ya. Iya. Supaya mereka lebih husu, lebih aman. Kita melindunginya kegiatan itu. Ngerti nggak? Demikian juga pemanfaatan. Kita melindungi pemanfaatan baik kepastian hukumnya maupun kelestariannya itu. Kalau pemanfaatan itu. Kita mangga sekarang memberi izin, selesai aja. Itulah pemanfaatan. Nggak bisa begitu. Rusak juga kawasan kita, Pak Sani. Ya. Coba lihat. Ya, Gede Pangrango coba dibuat sedemikian besar itu. Jembatan gantung. Walaupun bagi saya senang aja saya ya. Saya bisa melewati walaupun saya jantungnya berdebar begitu ya. Ketinggian 200 meter gitu ya. Seperti itu akhirnya. Karena nggak dikelola pemanfaatannya. Mereka sudah tahu memanfaatkan seperti itu. Ngerti nggak? Tapi kita membuat NSPK-nya, normanya bagaimana begitu. Itulah tujuan kita sebetulnya. Jadi tadi sepakat Pak Soni ya, nggak usah ada cagar alam satu karena begini, nanti akan merambah ke yang lain, yaitu Mendikbud ya, yang punya yang seperti itu budaya. Kalau gini, kalau melekat dengan biodiversitas, maka di dalam suatu cagar alam atau apa ada itu, maka kita state tujuan pengolahannya. Yaitu melindungi kegiatan religi misalnya. Oh itu bakal banyak dukungan itu. Bukan memanfaatkan untuk religi, berarti kita mendesain pemanfaatan nggak boleh itu. Ya, begitu. Serahkan aja ke ahlinya. Itu mereka itu ya. Itu tradisional itu begitu. Silakan. Sekarang baca oleh Nisa. Berikutnya pertanyaan dari Yoni untuk pertanyaan pertama. Pada slide ke-15 ditulis bahwa beberapa KSA atau KPA bertitle lebih dari satu dengan title global seperti WAD, RS, WAA, dan SLB. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, apa saja standar atau indikator sebuah taman nasional dapat ditetapkan sebagai warisan alam dunia, Prof? Untuk responnya, tidak ada kriteria dan prosedur baku pengusulan. Jadi itu panjang ya, kriteria mereka ada. Makanya saya menugaskan bagaimana warisan alam dunia itu apa sih definisi warisan alam itu ya. Nanti ketahuan di situ kira-kira keyword untuk kriteria udah jelas di situ ya. Ya gitu Yoni ya. Yoni. Sepertinya Mas. Ya hadir Prof. Udah hadir belum? Sudah hadir Prof. Ya hadir Prof. Ya gitu ya. Ada tugas di situ kemarin. Coba cari pengertian dan definisi mengenai warisan alam dunia macam-macam itu. Ya, di situ saya ingin Anda itu mendapatkan kriteria kira-kira gitu ya. Tetapi bukan hanya kriteria itu ya, ada proses pengusulan ya. Proses pengusulan yang sangat panjang dan belum pernah dilakukan oleh Kehutanan. Tapi oleh MAB ya, dari LIPI itu ya, karena itu bagian dari UNESCO ya, bukan UCN. Kalau cagar biosfer itu ya. Sekarang masalahnya kenapa ada itu gitu ya. Ini masalah politik rebutan uang juga dunia itu. Ya dan juga untuk menempatkan orang-orang tertentu di situ sebagai ya, pekerjaan juga kayak Pak Soni. Coba kalau nggak ada konservasi, Pak Soni kerja di mana? Kira-kira gitu ya. Betul, Prof.
Gitu. Ini rebutan lapangan kerja sebetulnya, ya. Tadi juga KKP gitu kan, KKP ini ingin nggak mau lah dengan manusianya. Maksudnya gitu, untuk bikin lapangan kerja baru sehingga punya prestasi gitu. Kalau misalnya sudah jenuh ngapain juga ditambah, mereka juga beban gitu akhirnya gitu loh. Gitu. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada lapangan kerja baru, di samping kita mengusulkan nomor anggaran yang baru gitu ya, gitu ya. Itu yang penting nomor anggaran baru. Kalau anggaran yang lama kan buat apa juga. Mudah-mudahan itu saya nggak tahu akhirnya gimana ya. Ya begitu ya. Nah, Yoni. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Itu slide 19, kuliah keempat tadi ya. Slide 19 itu ada tugas. Silakan berikutnya, Nisa. Baik, saya lanjutkan, Prof. Untuk pertanyaan kedua, pada slide ke-18 dijelaskan tentang kategori kawasan ekosistem esensial. Iya, Prof. Kawasan baca. Kawasan ekosistem esensial, di mana salah satunya terdapat areal bernilai konservasi tinggi. Jika saya tidak salah, Prof, penetapan areal bernilai konservasi tinggi, misalnya untuk lahan izin sebuah perusahaan perkebunan sawit, dapat dilakukan dengan skema HCV strip HCS integrasi, di mana di dalamnya melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder terkait untuk mengetahui apakah areal tersebut merupakan areal bernilai konservasi tinggi atau bukan. Nah, apakah penetapan ekosistem lahan basah maupun jenis kategori kawasan ekosistem esensial lainnya juga melibatkan peran masyarakat, Prof? Terima kasih, Prof. Silakan. Untuk responnya, kawasan ekosistem esensial pada prinsipnya konservasi di luar kawasan konservasi. Oleh karena peran stakeholder dan atau masyarakat dalam penetapannya sangat penting. Peran pemerintah pusat hanya sebatas membuat NSPK perlindungannya. NSPK apa? Saya kurang tulis norma, standar, prosedur, kriteria ya. Biasanya permen itu bentuknya. Jadi gitu, ini bagus, ini perjuangan saya ini. Dulu itu Pak Sony ingin ditetapkan sebagai kawasan gitu kan. Saya bilang ini apa-apaan nih pemerintah nih. Nggak bisa begini, kita paling-paling perlindungannya saja, membina mereka bagaimana melestarikan apa yang mereka sekarang lakukan gitu. Gitu Pak Sony. Dulu itu yang dia tetapkan, ada penetapannya gitu. Nggak usah penetapan kita bilang, paling-paling secara daftar aja didaftar lah gitu ya. Misalnya si Anu ada kayak di Kabupaten Anu daftar nomor 1 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Lalu dikasih namanya NSPK atau bagaimana cara melindunginya. Sedangkan memanfaatkan macam-macam mereka lebih tahu, makanya masih ada sekarang gitu. Gitu Pak, ini makanya sekarang ini di sana itu kan kalau nggak salah nama direktoratnya apa Pak Sani tahu? Masih ingat? Bina kan? Ya, BPEE, Bina Prof. perlindungan kayak ya. Ya, BPEE. Bina perlindungan, bukan bina pengolahan. Jadi jangan mengelola kita, mereka udah mengelola kok. Gitu. Ini pengen mengelola gitu kan. Lagi-lagi masyarakat juga perlu lapangan kerja, KLHK cari lapangan kerja lagi, membuka. Itu perjuangan saya alhamdulillah diterima. Jadi bukan pengolahan, tapi adalah perlindungannya saja kita dalam bentuk NSPK. Sekarang ini Yuda dibaca oleh Yoni. Baik Prof. Pertanyaan nomor 1 dari Bang Yuda. Pada slide ke-14, menurut Basuni 2016, terdapat cagar alam sebanyak 248 unit, Swaka Marga Satwa 75 unit, TWA 118 unit, Taman Nasional 52 unit, THR 23 unit, Taman Buru 14 unit. Dan saya membaca buku statistik Ditjen KSDAE tahun 2019, terdapat cagar alam sebanyak 212 unit, Swaka Marga Satwa 79 unit, TWA 133 unit, Taman Nasional 54 unit, THR 34 unit, dan Taman Buru 11 unit. Ada perbandingan yang sangat signifikan terhadap jumlah tentang pendataan. Bisa diturunkan lagi, Prof? Mohon maaf.
yang jadi pertanyaan, data mana yang dapat dipergunakan ke depannya, Prof? Dari akademisi atau dari pemerintah? Kemudian Jawabannya gini. jawaban dari Prof, jadi yang berkurang cagar alam dan taman buru, yang lain naik. Bagaimana menurut Saudara Yuda kok jadi seperti itu? Kedua data Jawaban tersebut dulu, tidak Yuda. bisa dibandingkan. Terus. Yang Terus, jelas Yoni. ikuti. Kedua data tersebut tidak bisa dibandingkan. Yang jelas ikuti data yang benar. Begitu Yuda, nggak usah dibandingkan, tahunnya beda kok. Tapi jawab dulu Yuda tuh pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Kenapa begitu? Kira-kira apa yang terjadi? Konsep Kalau dua-duanya benar ya, kalau dua-duanya benar, apa yang terjadi? konser apa namanya? Penggabungan Prof, mungkin dari cagar alam ke taman buru gitu Prof ya. Apa namanya? Ya, boleh jadi. Kebanyakan, lihat Taman Nasional banyak berapa? Dari berapa? Dari berapa TN? TN dari berapa? 52 jadi 54 ya? Iya Prof. Dari 52 Ke 54 kan? 54. Taman Buru dari berapa? Taman buru dari 14. Menjadi 11. 11 berkurang ya. Berkurang Prof. Yang saya tahu itu yang dekat Pulau Moyo itu Pak Sani, waktu ada pengusaha Taman Buru, gitu kan ya. Saya diundang di situ. Mereka ingin mengaktifkan Taman Buru itu. Saya bilang gabung saja nanti yang ada. Jadi Taman Nasional gitu. Salah satunya contoh ya. Saya bilang buat apa Taman Buru? Nggak efektif. Itu paling-paling pengusaha akan bikin bangunan. Saya bilang gitu. Per bulan itu bisa di mana-mana. Undang-undang mendukung kok pasal 16 Pak Sani. 26 atau 11 ya. Apabila populasinya maka diburu. Ya kan gitu. Tapi di kita bukan itu kerjaan kuat, dimanfaatkan. Lewat pemanfaatan untuk apa coba? Untuk ambil benih penangkaran, untuk tukar menukar gitu Pak Sani. Padahal clear undang-undangnya. Begitu populasi meledak, manajemen populasi perburuan. Begitu, dikelola juga perburuannya gitu. Saya di Jerman melihatnya begitu. Ada musim burunya gitu. Saya pernah itu memakan daging rusa enak di Jerman itu. Kebetulan waktu itu musim buru. Begitu caranya. Walaupun cagar alam itu diburu gitu. Kenapa? Overpopulasi. Di kita nggak bisa overpopulasi itu. Paling-paling bentrok dengan masyarakat. Wah ini kurang luas kawasannya. Minta lagi kawasan lagi. Bukan begitu. Yang tetap itu adalah kawasannya kita. Sementara isinya dinamik. Ya, populasinya itu. Ngerti nggak? Maka pekerjaan pengelola itulah daya dukung kawasan berapa ditetapkannya. Karena kalau kita memperluas kawasan, mana ada penduduk kita begitu banyak kok. Begitu Pak Sani ya. Nah ini mohon nih Pak Sani jadi volunteer deh nanti. Daya dukung dihitung itu mahal itu biayanya. Jadi Pak Sani anggarannya gede nanti. Ya. Izin Prof menambahkan untuk sensus sudah untuk sensus rusak di Wasur. Nah itu gede biayanya Pak Sani sebagai proyek. Ya, nanti keluarannya apa? Status populasi. Dadungnya berapa? Begitu kelebihan diburu Pak Sani, dapat duit lagi. Bukan berburu babi hutan, siapa yang mau? Orang Lombok lagi. Orang Lombok itu kan muslim semua. Begitu Pak Sani ya. Ya, setuju Prof. Sama dengan gitu, Pak waktu Sani jangan jadi peluntir deh, jadi pendobrak ini konservasi nih. Waktu di Australia saya juga sempat kaget kenapa kanguru juga diburu, Prof. Ternyata memang kalau populasinya berlebih mereka buru itu kanggurunya. Dimakan lagi. Betul. Dagingnya. Karena merusak diri sendiri itu. Ya kan? Ya, betul, Prof. Lahannya terbatas, berjejal, ya rusak habitatnya. Nanti mati semua. Namanya tragedy of the commons namanya. Begitu ya. Oke. Begitu udah ya. Jawabannya udah tahu, kamu itu gimana sih? Iya. Apa istilahnya itu? Sama nggak pemikiran saya itu? dengan pemikiran profesor. Saya kan masih belajar sama mahasiswa, belajar sama dosen. Bukan, ini harusnya berpikir dulu kenapa begini ya. Yang pertama, sedemikian berbeda, tapi nggak boleh dibandingkan. Digunakan yang benar, mau dari ilmuwan maupun dari pejabat pemerintah. Biasanya data resmi itu pemerintah, data resmi ya. Walaupun salah pakai aja Yuda, kamu tidak akan dipenjara. Ya. Tapi kan pengurangan nilai Kak? Enggak, tapi kalau data saya digunakan, nanti dipenjara kamu dan saya.
Ngerti nggak? Data ilmuwan itu. Itulah ilmuwan dari kemerdekaan ini sekarang ini. Baca tulisan saya kemarin, Yuda. Tulisan siapa itu? Tulisan siapa? Pak Sani, saya kasih itu di share tuh. Iya, Bro. Ada itu. Saya share itu. Kebebasan akademik Quo Vadis gitu ya. Itu dari dosennya Pak Sani itu UGM 1 tuh ya. Dia meringkaskan dari wacana-wacana sebenarnya oleh Pak Haryadi atau Diharjo. Dia orasi ilmiah guru besar, Quo Vadis, kebebasan akademik gitu ya. Itu orasi ilmiahnya. Yuda begitu ya. Siap, Prof. Ternyata Pak Jokowi itu berdasarkan resensi buku yang oleh Blind itu, oleh orang Australia tuh, temannya Pak Sani itu, jurnalis. Udah saya share Pak Sani ke situ ya. Iya, Prof. Oh nggak ke sini, saya ke politik, ke si Yuda tuh dikasihnya, karena itu politik ya. Prof, yang menjadi PR kami katanya. Ya, betul. Itu yang share saya, ditangkap oleh Pak Riki. Wah, saya udah bilang saya kan, Pak Riki itu teknis betul nggak? Udah saya bilang Pak Riki seperti itu contohnya ya. Jadi Pak Jokowi itu diktator, Pak Jokowi itu menakutkan, ngerti nggak? Iya, Prof. Nah, gitu, begitu Pak Sani ya. Berdasarkan macam Nomor duanya silakan. Ya, baik Prof. Pada slide ke-19 terdapat poin terakhir tentang Geopark. Nah, di Sumatera Utara terus difamiliarkan perubahan nama Danau Toba menjadi Geopark Kaldera Toba. Nama Geopark mengajak orang untuk menelusuri lorong waktu geologi beribu tahun lalu dengan ceritanya yang maha dahsyat. Saat ini, neologisme geodiversity, keragaman geologi, geoheritage, warisan geologi, geoconservation atau konservasi geologi mulai mengglobal ketika geodiversity dipahami dan dimaknai oleh banyak orang sebagai komponen penting alam. Apakah kedepannya ini masuk di dalam kawasan konservasi dan seberapa penting geopark ini di dalam pelestarian alam? Atau nama besar geopark ini sangat besar harganya jika dijual sebagai topik isu dunia? Dan jawaban dari Prof, apa itu neologisme? Apa itu definisi geopark? Geopark banyak dikembangkan oleh banyak Pemda sebagai DTW. Pemerintah pusat sebaiknya jangan ikut campur mengelola. Tidak perlu geopark menjadi kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah kecuali sebatas membuat NSPK. Seperti itu, Prof. Yuda, dia bro, apa itu neologisme? Apa ya? Saya nggak ngerti itu. Nah, itulah yang mau saya tanya Profesor. Pak Sani, tolong dibantu saya. Pak Sani calon profesor tuh Pak Sani. Neo itu baru. Pengertiannya ilmu baru mungkin, Prof. Jadi Iya, itu dipandang makanya sebagai ilmu baru begitu untuk pemahaman geodiversity atau ya, geo-geo semacamnya begitu, Prof. ya ilmu itu berarti ilmu jadi-jadian kan? Nah, itulah sebenarnya yang saya bilang, makanya saya bilang kenapa itu, apakah ini jadi daya jual baru? Apakah hanya permainan politik belaka? Enggak. Betul, permainan politik dunia ini. Dan pemilihan politik pemerintahan daerah. Karena mereka ingin menggenjot pariwisata dan ini adalah makanya jangan diintervensi oleh pemerintah. Jangan bertanya apakah saya jadi kawan konservasi. Enggak, saya harap tidak. Ya. Dengan begitu maka kawasan konservasi Pak Sani akan lebih aman. Ya, mereka jual murah, kita jual mahal begitu nanti. Sama harganya per meter persegi. Ya. Mungkin di sana 10 meter persegi, di kita 10 meter persegi itu Pak Sani. Karena di kita itu asli ya. Barang asli kok dijual mahal, barang antik dijual murah maksud saya. Jual mahal lah. Sekarang ini, jadi geopark itu nanti masyarakat lah. Ya, yang murah-murah itu. Kita yang mahal-mahal aja. Mungkin $1.000 gitu ya, kayak apa? $1.000 itu yang kayak komodo ya, Pak Sani ya? 2.000 ya? Setuju, Prof. Apa 10.000? Lupa saya. 10.000 rencananya masuk komodo, $10.000. Ya. Begitu, karena komodo itu dia mandang purba, enak aja murah, $25.000. $10.000 lah. Kalau geopark boleh murah, karena punya Pemda, ngerti nggak? Tapi jangan juga rusak. Itulah sebabnya pusat perlu membuat NSPK perlindungannya. Begitu Yuda ya. Ya, silakan kalau kamu jadi Bupati Samosir nanti silakan aja itu ya dikembangkan gitu ya. Tapi jaga perlindungannya harus bagus ya. Ya, inilah. Oke, Yuda begitu ya. Mudah-mudahan clear nih Yuda ya. Sekarang Oke, Axel Prof. nih. Axel dibaca oleh Yuda. Izin bertanya, Pak. Maaf, sebelumnya saya masih belum mengerti tentang apa yang mendasari perbedaan
dalam mengkategorikan kawasan konservasi di Indonesia dengan internasional. Contoh, seperti di Indonesia memiliki taman baru. Untuk di internasional termasuk kategori yang mana? Jawabannya, Profesor jawabannya teorinya kategori kawasan konservasi itu dibuat berdasarkan tujuan pengelolaannya. Pahami slide-nya. Sementara di Indonesia tujuan pengelolaannya tersebut tidak jelas. Indonesia lebih menekankan kriteria biofisik sosial daripada tujuan pengelolaannya. Perhatikan komentar atas penanya 1. Apa atas pena 1 nih, Prof? Yang dibaca oleh kamu, biar si Axel maksudnya. Oh, penanya. Atas penanya nih, Prof ya. Penanya 1 gitu. Iya. Oh, kurang kanya, Prof. Ya. Nomor 2. Silakan. Nomor 2, apakah ada tumpang tindih dalam pengkategorian kawasan konservasi di Indonesia dengan internasional? Dari 6 kategori kawasan konservasi di Indonesia, hanya 3 yang sama dengan kategori internasional. Yang mana itu? Deng. Axel jawab, Axel. Prof Axel. izin Axel kan ada di waiting room karena tadi telat masuk. Jadi Oh ya udah biarin aja mereka deh ya. iya, jadi memang Kebiasaan itu. Ya Pak Sani sepakat, Pak Sani kan? Ya, Prof, ikut. Sepakat ya. Harus sepakat tuh aturan DPP itu. Terlambat udah deh. Kalau termasuk Yuda, kalau tadi sebentar lagi Yuda tadi ditutup loh Yuda kamu ya. Ya, nggak ketemuan lah, Prof. Ini baca Pak Sani, silakan Pak Sani baca. Pak Sani punya Nisa. Baik, Prof. Dari Mbak Khairunisa, pada slide 9 terdapat penjelasan tentang cagar alam. Pada poin 6 terdapat pemaparan bahwa cagar alam mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu atau geometri agar menunjang pengelolaan yang efektif. Yang ingin saya tanyakan, Prof, bentuk kawasan seperti apa yang ideal untuk menunjang pengelolaan yang efektif? Terima kasih, Prof. Komentar dari Prof, semakin bulat seperti lingkaran bentuknya dan semakin luas, semakin efektif pengelolaannya. Tugas untuk semua mahasiswa, hitung keliling dari sebuah lingkaran, bujur sangkar, dan 4 persegi panjang yang luasnya sama, katakan 1000 hektar. Nah, itu tugas saya minggu depan dikumpulkan. Pak Sani. Siap, Prof. Nah, ini untuk membuktikan, nanti akan saya jelaskan kenapa menjadi efektif gitu ya. Ya, Banisa. Yuda, catat itu Yuda. Catat, Prof, di pikiran sama di kertas sama di handphone. Iya. Nggak nanti di-share juga ini. Maksud saya jangan sampai tugas begini nggak dikerjain kayak kemarin itu loh. Itu yang saya maksud, khawatir juga. Makanya saya tekankan diperintahkan maksudnya. Tugas seolah-olah ya biasa aja gitu ya. Itu katanya perintah mengerjakan. Seperti yang kemarin itu Yuda itu. Suruh geopark di ini malah ditanyakan geopark. Tapi definisinya nggak tahu, repot jadinya. Saya pikir tentang batuan aja, Prof. Jual batuan. Iya. Betul lah ya. Memang kalau orang Sumatera itu kalau berargumen pinter dia. Argumen walaupun salah ngotot dia. Ya Yuda ini contohnya. Enggak loh, Prof. Slide 2. Enggak lah, anak buah saya kamu kan. Pastilah rasional ya. Begini nomor 2, silakan Pak Sani. Pada slide 11, 12, dan 13 terdapat pemaparan materi terkait Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Mohon maaf saya izin bertanya, Prof. Dari ketiga kategori kawasan konservasi tersebut, apa ciri khas pembeda yang menonjol dari 3 kategori tersebut? Dan untuk pengembangan ekowisata dari kategori tersebut, mana yang paling direkomendasikan? Apakah Taman Wisata Alam, Prof? Terima kasih, Prof. Komentar dari Prof, diantaranya luas, keaslian, unsur, dan sistem pengelolaan. Ketiga-tiganya diperuntukkan untuk wisata alam. Gitu ya, Mbak Nisa. Iya, Prof. Terima kasih. Secara umum, PN itu lebih luas daripada Tahura. Tahura biasanya lebih luas daripada TWA. TWA kadang-kadang kecil sekali, tapi Tahura itu seperti Tahura Suryo ya di Surabaya, Pak Sani, itu luas itu, 32.000 hektar itu. Yang sekarang menjadi cagar biosfer juga itu. Bagian dari cagar biosfer yang ijen, ya kan?
Iya. Jadi dia ada punya 2 titel dia sekarang Tahura Suryo itu ya. Yang ketiga lah TWA, Taman Wisata Alam ya. Lalu Tahura tidak perlu ada keaslian ya, tetapi dia sebagai koleksi. Tapi Taman Wisata Alam harus ada keasliannya. Kalau enggak bukan TWA berarti gitu ya. Nah, sekarang kenapa tadi Tahura ini makin banyak, Yuda? Ya udah, kenapa Tahura makin banyak? Ya, Prof. Saya data tadi 16, 19 Tahura makin banyak, kenapa kira-kira? Karena untuk menjadi membuat fungsinya, Prof. Menambahkan fungsinya. Kan Taman Hutan Raya. Jadi menambahkan fungsinya untuk jadi. Tapi Kenapa makin luas, bukan masalah fungsi. Manfaatannya, makin banyak unitnya, kenapa kira-kira? Jadi kurang mengerti, Prof. Kurang mengerti ya. Nah, iya, ini. Nanti mudah-mudahan di sini ada ya. Di sini ada, mudah-mudahan di sini ada. Oke, yang Putri Nabila baca oleh Pak siapa nih? Oleh Putri Nabila baca oleh siapa yang belum? Saya Prof. Ari. Silakan Mas Ari. Ari, Prof. Mas Ari hadir ya? Hadir, Prof. Silakan Mas Ari. Pada slide 5 disebutkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Taman Buru termasuk pada fungsi pelestarian. Namun, pada slide 6 di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Buru menjadi kategori baru. Apa yang mendasari hal tersebut? Terima kasih, Prof. Komentarnya pada Nomor 5 Tahun 1967, Taman Buru langsung disebut sebagai fungsi hutan wisata kategori Taman Buru. Sedangkan dalam Nomor 5 Tahun 1990 tidak disebutkan bahwa secara tegas Taman Buru, tetapi masuk dalam bagian pemanfaatan, yaitu perburuan. Baru kemudian dalam PP Nomor 13 Tahun 1994 disebutkan salah satu tempat berburu yaitu Taman Buru, tidak ada perubahan kategori. Nomor 2. Pada slide 28 disebutkan mengenai perubahan fungsi cagar alam menjadi wisata alam. Apa tujuan dari perubahan fungsi tersebut? Dan apakah setelah dilakukan perubahan fungsi tersebut, taman wisata alam harus dikembalikan lagi ke fungsi awalnya, cagar alam? Terima kasih, Prof. Seharusnya, seharusnya bukan perubahan fungsi, tetapi perubahan kategori. Karena hasil perubahan tidak merubah fungsi, tetap sebagai hutan konservasi, atau perubahan kategori antar fungsi pokok KK. Dari KSA menjadi KPA. Ironisnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tujuan pengelolaan KSA dan KPA adalah sama. Lucu kan? Tujuannya sama, pengelolaannya dirubah buat apa juga. Inilah Pak Sani ya, blendernya kita itu ya. Betul, Prof. Oke, sekarang ini Asari dibaca oleh siapa ya? Saya ingin suaranya Nisa deh, nggak apa-apa Nisa aja. Baik, Prof. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ari, pertanyaan pertama, pada slide disebutkan beberapa kriteria kawasan konservasi harus memiliki luasan yang cukup. Yang ingin saya tanyakan, apakah saat ini sudah ada aturan yang menjelaskan terkait luasan minimal suatu kawasan konservasi? Jika sudah ada, dari mana suatu kawasan konservasi tersebut bisa dikatakan cukup? Apakah menghitung luas dari jelajah setiap satwa yang ada atau setiap apa? Terima kasih, Prof. Untuk responnya belum ada. Walaupun dasar ilmiahnya sudah ada, menurut saudara, kenapa belum ditetapkan oleh pemerintah? Ayo, kenapa? Mas Ari, kenapa coba? Nggak ada dasar ilmiahnya banyak. Nanti pada hari ini kita bahas itu ya. Tetapi pemerintah tidak pernah merespon, tidak pernah menetapkan. Yuda, siapa yang tahu nilai 1? Boleh, Pak Sani boleh Pak Sani dapat nilai 1?
Siap, Prof. Kalau sepemahaman saya, apabila itu ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan menimbulkan konflik, Prof, dengan mungkin pemilik hak ulayat atau Pemda setempat terkait luasan kawasan konservasi, Prof. Ketika apa itu konflik? Jika ditetapkan seumpama ke Taman Nasional atau kawasan konservasi luasnya 1.000 begitu, padahal di daerah tersebut itu mungkin irisan lokasi penduduk yang satu dengan yang lainnya itu mengiris nanti dengan kawasan yang akan ditetapkan, nah itu akan jadi konflik, Prof, di situ. Mungkin ada yang tidak terima atau bagaimana, nah itu yang mungkin dari pemerintah itu tidak berani untuk menetapkan bahwa atau memberikan standar luasan-luasan kawasan konservasi itu harus sekian-sekian begitu, Prof. Kalau pemahaman saya, Prof. Betul ya, salah satunya itu. Yang lebih besar lagi apa alasan besarnya? Ini Prof, karena ada permainan pemerintah juga, Prof. Apa? Karena ada permainan pemerintah, Prof. Yang jelas bicaranya Yuda nggak jelas. Pelan-pelan aja. Ini saya orang Sunda ya, kamu orang Batak. Oh iya, Prof. Maaf, Prof. Kamu pelan-pelan seperti orang Sunda ya. Coba. Kayak mana ya cara pelan-pelannya? Ya, dia kayak dieja gitu loh. Silakan. Kemungkinan bisa ada salah satu permainan dari yang megang kebijakan, Prof, atau punya pemerintah, itu maksud saya, Prof. Pemerintah maksudnya? Ya, yang bisa memainkan di pola-pola pemerintah maksudnya, Prof. Itu namanya permainan apa namanya? Kamu udah belajar? Maksudnya mengambil wilayah ke depannya, Prof. Permainan apa namanya? Permainan apa ya? Kong kali kong maksudnya, Prof. Kamu tuh ya sih, ini Yuda susah juga kasih nilai. Kalau Pak Sani 1 nilai ya. Ini taruhan politik Pak Sani. Benar, Prof. Politik, Prof. Politik itu. Jadi kan benar saya bilang, Prof. Kan benar saya bilang kong kali kong. Enggak, bukan. Kalau bukan ini politik namanya. Enggak ada kong kali kong, itu dagang kalau kong kali kong. Iya kan. Ini politik namanya lebih halus. Iya ya, dalam unsur politik maksudnya, Prof. Salah aja. Kamu nilai maksudnya. Yuda kamu nilai maksudnya. Setengah, Prof, setengah. Ini setengah aja, Prof. Inilah orang Sumatera Utara kalaupun salah. Nisa. Iya, Dikasih Pak. 0,5 tadi. Begitu buat pemerintah, saya ingin dia bicara politik. Dia itu kemarin baru aja mau politik belajar dia itu. Iya, Prof. Filsafat politik bahkan dia bagian kemarin. Iya, Begitu Prof. Yuda maksudnya ya. Iya, Kalau Prof. bicara pemerintah, bicara politik. Makanya saya bilang kong kali kong, Prof. Nah, kong kali kong ya. Dia makanya Iya. nilainya boleh. Deal-dealan. Antara pemerintah dengan pengusaha atau memang pemerintah itu sendiri, misalnya nih dia Bukan hanya itu, ini antar departemen, antar kementerian ini penting juga masalah politik keuangan, politik kekuasaan itu loh. Oh iya, Prof. Itu maksudnya, bukan dengan pengusaha, ini dengan pemerintah lain nih, bahkan dengan luar negeri. Gitu. Prestasi jadi ya, Prof ya. Iya, makanya nilai setengah ya Yuda ya. Iya, nggak apa-apa lah, Prof. Kasih poin. Ya, ya udahlah lumayan. Saya izin memberi pertanyaan. Boleh. Merespon pertanyaan dari Saudara Ari. Jadi kan ini terkait dari luasan. Mungkin nanti bisa dibantu menjawab sama Pak Sani juga, barangkali pertanyaannya bingung. Jadi gini, Prof, terkait pertanyaan saya juga, mungkin kan ada irisan pertanyaan ya, antara pertanyaan saya sama pertanyaannya Ari terkait dengan luasan. Sehingga yang tadi saya tanyakan, bagaimana luasan yang kriterianya tuh ideal, seperti itu. Karena berdasarkan di lapangan, salah satu contohnya misalkan, ya Prof, misalnya salah satu contohnya di lapangan itu Taman Tahura Juanda yang di Bandung itu, Prof, di Kabupaten Bandung. Kebetulan saya juga kemarin penelitian di sana dan saya melihat dari luasan areanya itu, untuk luasannya itu menurut saya tanpa ada perhitungan ilmiah itu memang kurang direkomendasi karena bentuknya itu memanjang dan ada salah satu kawasan atau potensi wisatanya tuh yang berada di atas kawasannya. Sehingga memang terdapat beberapa spot terpisah dari lokasi utamanya seperti itu, Prof. Sehingga menyebabkan pengelolaan wisatanya itu dapat dikatakan tidak optimal begitu, Prof. Sehingga terjadi pemusatan di satu area karena itu beberapa site itu terpisah dari tempat kegiatan utama, terus juga dari bentuk kawasan konservasinya pun yang
sulit gitu, Prof. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, kenapa hal itu pada kenyataannya di lapangannya terjadi seperti itu, walaupun misalkan yang tadi seperti yang Prof tugaskan kepada kita, kawasan yang ideal itu adalah yang bulat melingkar seperti itu, Prof. Jadi bagaimana Ya. itu, Prof? Nisa sekarang ini pengen digunakan semua atau ingin ada yang beberapa yang sekarang terpisah-pisah nggak dikelola? Kalau menurut saya inginnya semua terkelola, Prof. Salah, itu bukan konsep konservasi, itu namanya ada blok perlindungan, ada blok pemanfaatan. Blok pemanfaatan itu yang namanya digunakan dan cenderung dikelola. Blok perlindungan itu justru itu sebagai unsur pengawetannya, begitu, Nisa. Dan kalaupun orang mau masuk ke sana, beda biayanya, mahal. Ya mahal itu. Dan mungkin Tahura belum membuka itu. Dan juga bagi mereka yang ingin solitude ya Pak Sani ya namanya. Iya, Prof. Kesendirian gitu loh ya. Seperti Nisa kesendirian enak ke sana gitu ya. Tapakur alam gitu. Daripada rame-rame sendiri, mahal biayanya itu. Jadi begitu ya. Nah, mengenai tadi memanjang, nah tugas saya akan menjawab nanti ya. Tugas hitung luasan keliling ya. Mana yang paling panjang kelilingnya dibandingkan antara lingkaran, bujur sangka, dan persegi panjang dengan luasan yang sama. Mana yang paling panjang? Disitulah akan terlihat nanti keefektifan dan permasalahan pengolahan. Ya, akan saya jelaskan minggu depan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, tadi ya gitu ya. Nomor 2-nya belum nih, Nisa? Ya, baik, Prof. Untuk pertanyaan nomor 2, masih dari Ari. Pada slide 18 disebutkan mengenai kategori kawasan ekosistem esensial. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai areal konservasi kelola masyarakat. Saya masih belum memahami, Prof, apakah areal konservasi kelola masyarakat itu merupakan suatu areal yang sengaja dibuat oleh masyarakat atau suatu area yang sudah ada dengan keanekaragaman yang tinggi dan kemudian dikelola masyarakat. Dan mengapa areal tersebut bisa dimasukkan ke dalam kategori kawasan ekosistem esensial. Terima kasih, Prof. Untuk responnya, kawasan ekosistem esensial adalah konservasi di luar kawasan konservasi. Kawasan ekosistem esensial boleh jadi tanah milik masyarakat yang memiliki nilai konservasi tinggi, yaitu tetap dikelola oleh masyarakat. Begitu, yang tadi ya. Sekarang nih mau ini masih di room juga ya dia? Betul, Prof, masih di room. Oke, nggak apa-apa. Sekarang dibaca oleh siapa nih yang biar ini? Oleh Yoni. Ya, baik, Prof. Pertanyaan dari Moldinis. Saya ingin bertanya, Prof, apabila suatu kawasan cagar alam menjadi kawasan taman nasional, apakah hal tersebut menjadi kemajuan atau kemunduran? Karena saya pernah melihat ada protes terkait hal tersebut. Terima kasih, Prof. Jawaban dari Prof, perubahan kategori kawasan konservasi sama dengan perubahan tujuan pengelolaan. Apakah kemajuan atau kemunduran? Tergantung dari mana melihatnya. Seperti itu, Prof. Ya, tadi udah dijelaskan tadi. Kalau orang melihatnya konservasi, maka mereka ingin cagar alam. Tapi kalau berangkat kepada pendapatan NPNBP, maka akan ke Taman Nasional ya. Sekarang cenderung ke sana didorong ya ke PNBP. Ini salah juga negara. Konservasi kok harus menyerahkan PNBP ya Pak Sani ya? Iya, Prof. Betul. Dulu enggak itu ya, zaman SBY mulai ada PNBP untuk kawasan konservasi itu, sehingga jungkir balik, termasuk Pak Dirjen sekarang ini, Pak Wiratno ini, bagaimana PNBP ditingkatkan gitu ya, termasuk banyak orang mengatakan di Komodo itu untuk PNBP gitu kan, namanya Jurassic Park. Jurassic Park nggak ada. Mana ada yang tanya ke saya Jurassic Park? Nggak ada Jurassic Park di sana. Itu adalah rekayasa wartawan itu. Dibuat gambarnya macam-macam gitu kan. Kok termakan oleh wartawan? Saya ke sana itu soalnya. Biasa saja itu jadi pemanfaatan kok di Pulau Rinca.
Ngerti nggak? Biasa saja itu pemanfaatan biasa, karena ini adalah internasional gitu ya. Masalah gubernur aja itu ingin jadi gubernur, ingin jadi menteri itu waktu itu. Lais Iya. Kodat, tahu nggak Lais Kodat? Iya, Bro. Tutup Gubernur sama rasa dia menteri, semua. Prof. Enak aja menutup pekerjaan pusat, nggak boleh itu, nggak bisa. Gubernur Sehingga rasa Pak Ibu menteri, Prof, itu, Prof. apa? Gubernur rasa menteri. Iya, dia gubernur ingin jadi menteri waktu itu. Nah ya, menteri kehutanan maksudnya. Tapi ternyata Pak Jokowi, Ibu Siti itu memang cerdas orangnya. Dan di pemerintahan daerah cukup lama beliau. Jadi komplit ilmunya. Dia bertahan, terlemparlah Lais Kodat. Kira-kira gitu ya. Nggak bisa main begitu. Itu politik kasar itu. Bukan karena kedekatan Prof dengan Ibu Menteri sekarang kan, Prof? Bukan, saya jauh dengan dia. Saya tidak dekat dengan siapapun. Nggak boleh. Kalau ilmuwan boleh pemerintah, nggak boleh dekat. Ya, saya Kita sebagai ulama itu umaro nggak boleh dekat dengan pemerintah. Hancur negara kalau begitu. Iya. Sekarang sudah mulai nih, ya. Betul, Prof. Udah mulai nih, banyak sekali teman-teman ya ilmuwan yang menjual ilmunya demi pengusaha, katakanlah begitu, ngerti nggak? Ya, betul. Saya enggak lah. Saya seperti ini aja lah, rumah saya kecil juga nggak apa, alhamdulillah udah tinggal lah, udah teduh, yang penting itu nggak bocor. Gitu aja Yuda. Yang penting sehat-sehat, Prof. Sehat Yuda pikiran. yang gitu aja. Toh kita akan mati juga, mau dibawa kemana itu, Bu? Betul sekali, Prof. Ah, gitu ya. Begitu Yuda ya. Mudah-mudahan kamu tidak seperti saya lah, ya. Kamu agak kaya dikit lah gitu loh. Amin. Kamu kayak harta aja. Kalau saya kayak hati ya. Amin. Yang nomor 2-nya, silakan nomor 2 nih. Nisa, Pada siapa slide tadi? Oh, 12, Yoni. pada slide 12 disebutkan bahwa Taman Hutan Raya adalah bagian dari kawasan konservasi. Yang ingin saya tanyakan adalah siapa saja stakeholder yang mengurus Taman Hutan Raya, Prof? Dan apakah Taman Hutan Raya, Kebun Raya, dan Hutan Kota adalah sesuatu yang sama atau beberapa, Prof? Berbeda, Prof, mengingat 3 lokasi tersebut biasa ditemukan di perkotaan. Terima kasih. Kemudian jawaban dari Prof, satu-satunya kawasan konservasi yang tidak dikelola oleh pemerintah pusat adalah Tahura, dikelola oleh Pemda yang bersangkutan dengan NSPK dari pusat. Seperti itu, Prof. Ya. Lalu hutan kota ya, siapa pertanyaan itu? Ya Asari ya, Moldini juga nggak ada dia. Hutan kota itu bagian tata ruang ya. Itu sangat strategis ya, bukan dari kehutanan, tapi adalah konsep tata ruang. Ya, itu struktur ruang itu. Sama fungsi dengan jalan, jaringan telepon, macam-macam itu ada Tahura, ada taman kota. Jadi itu cukup kuat, lebih kuat daripada kawasan konservasi katakanlah ya. Karena tata ruang itu harus ada ruang terbuka hijau yang diimplementasikan dalam bentuk taman hutan kota ya, taman hutan kota itu. Jadi hutan kota pasti ada terus ya, makanya di kita ada mata kuliahnya ya, hutan kota dan jasa lingkungan, kira-kira begitu. Begitu Yuda ya. Ya, Prof. Oke, saya kira itu ya respon saya. Mudah-mudahan kalau tidak puas baca sendiri bukunya. Beberapa saya yakin ilmu ini masih banyak sekali ya. Tapi saya mencoba untuk mengapresiasi Anda sudah menuliskan pertanyaan, saya respon gitu ya. Mudah-mudahan menambah pemahaman apa yang saya berikan kemarin ya. Sekarang saya coba stop share dulu, akan saya masukkan yang ini. Share lagi, maka saya akan ini sekarang. Seperti biasa dibaca ya oleh masing-masing. Nah, oleh Nisa kan PJ ya? Iya, Prof. Baca judulnya aja, Nisa. Silakan judulnya apa? Landasan ekologi desain kawasan konservasi untuk memperkirakan jumlah spesies yang menempati kutip pulau. Oke, ya ini. Silakan sekarang oleh siapa kemarin yang bertanya itu ya. Kalau pasangan ini udah familiar kayaknya ya. Yang tidak ini yang landscape deh. Yon nih kamu baca Yon. Biogeografi. Biogeografi merupakan studi tentang pola-pola penyebaran organ. Yoni, kamu berada di mana Yoni? Mohon maaf Prof, ini sinyal saya tiba-tiba hilang Prof.
Di mana kamu posisi sekarang ini, di Bogor bukan? Bukan, Prof. Lagi di kampung, Prof. Ini lagi cari sinyal di pinggir jalan, Prof. Ya kampungnya di mana? Di Jambi, Prof. Oh Jambi kamu, oh Jambi. Ya udah deh kamu coba. Ya, baik, Prof. Teori biogeografi pulau berhubungan dengan studi penyebaran tumbuhan dan satwa di kepulauan. Dikembangkan oleh MacArthur dan Wilson tahun 1967. Telah dipakai dalam studi di kepulauan Oceania oleh Diamond 1984. Dapat juga dipakai pada kawasan-kawasan mirip pulau di daratan, seperti puncak gunung, danau, kolam, hutan yang terisolasi, bahkan untuk skala yang lebih kecil, seperti sebatang pohon, semak, perdu, atau bagian-bagian dari unit ini yang disebut sebagai isolat. Isolat merupakan setiap unit ekologi yang terputus dari unit lainnya. Oke, sekarang Nisa. Bukan Nisa, apa namanya? Yuda. Hipotesis dan asumsi yang mendasari. Hipotesis dan asumsi yang mendasari teori biogeografi pulau. 1. Habitat loss and insularization. Habitat alami hilang dan menjadi sempit, terputus-putus, dan menjadi terpencil sebagai suatu isolat. 2. Spesies area relationship. Jumlah spesies akan bertambah lebih kurang linear dengan bertambahnya luas pulau. S sama dengan CA pangkat Z. Menjadi log S sama dengan log C tambah Z log A. Berarti kayak Prof. Bisa menjelaskan Yuda? Paham nggak maksudnya gitu? Ini spesies sama dengan cagar alam mungkin. Ya mungkin bisa Profesor jelaskan lah, Prof. Ya? Saya kurang jelas. Saya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Yang pertama jelas nggak? Habitat alami hilang dan menjadi sempit dan terus putus dan menjadi terpencil sebagai suatu isolat. Iya, Prof. Jelas, Prof. Ya, jadi kalau bagian-bagian kecil itu namanya isolat ya. Isolat nanti makanya insularization gitu kan. Kalau ini clear ya, secara common sense juga begitu. Artinya apa? Artinya semakin luas areal, semakin banyak spesies. Begitu Yuda ya? Ya, Prof. Nah, kalau ingin penjelasannya ini Yuda terusin deh sama Yuda nih. Nih. Silakan, keterangannya ini Yuda. Keterangannya, oh ini dia. S sama dengan jumlah spesies di pulau. A sama dengan luas pulau. Atau luas pulau bukan faktor penentu jumlah spesies. C sama dengan... Kenapa coba? Luas pulau bukan faktor penentu jumlah spesies. Kenapa? Ya karena memang spesiesnya belum tentu. Bertambahnya luasan pulau, bertambahnya spesies. Ya kenapa? Ya karena misalnya faktor reproduksi atau faktor pendatangan spesies gitu. Gitu, Prof. Ya ini pulau, jangan bilang spesies dulu. Ini masalah pulau, luas tidak belum tentu faktor penentu jumlah spesies. Jadi bicara pulaunya bukan binatangnya. Kira-kira kenapa? Begitu harus membacanya Yuda. Mana faktor yang dibicarakan yang mana nih? Luas pulau. Luas pulau. Kenapa luas pulau tidak berpengaruh kepada jumlah spesies? Kalau luas pulau saja maksudnya ya. Ya. Kira-kira gimana? Ya, luas pulaunya belum tentu jadi jumlah bertambah jumlah spesies, Prof. Siapa yang bisa? Nilainya 1. Yuda nggak bisa tuh. Tadinya saya ngasih 1 nilainya. Saya mau coba, Prof. Silakan, Nisa. Kenapa coba? Mungkin menurut saya karena tidak semua area di pulau tersebut bisa untuk spesies itu bertahan hidup. Seperti misalkan di area tertentu itu tidak ada pohon pakan untuk spesies tersebut. Atau misalkan ada area tertentu di suatu pulau itu yang terlalu menjorok ke area pantai. Coba yang simpel aja, Nisa jawabannya coba. Yang simpel, yang ekstrim coba. Karena ada beberapa area pulau yang mungkin tidak dapat
ditinggali untuk makhluk hidup. Mungkin seperti Semua itu. pasti semua pulau bisa ya. Paling tidak di situ serangga mah ada lah. Ya, Untuk area tertentu gitu, Prof. ya enggak, pasti ada namanya pulau pasti. Kenapa pulau ada? Ada kehidupan. Allah itu begitu, ini ya. Kepiting misalnya nyempil gitu ya, bisa. Yang ekstrim misalnya gini caranya nih, beda pulau gundul dengan pulau yang berhutan, ngerti? Ya, Mana coba yang mana yang spesiesnya banyak? berhutan. Yang berhutan, Prof. Begitu maksudnya, yang simpel Iya. aja. Iya, Prof. Saya itu gitu ya. Coba yang ekstrim, nah ini berpikir kritis dong. Udah belajar filsafat gimana ya? Ya karena ada tagline kenapa dipersulit. Kalau Iya makanya, kenapa dipersulit jawabannya? Padahal mudah sekali. Iya, Prof. Pulau Gundul beda dengan pulau berhutan. Clear bagi profesor. Ini mah tadi tempat tertentu tidak didiami, pasti didiami. Begitu ya ini saya. Iya, Prof. Yuda ngerti? Paham? paham, Prof. Nah, gitu maksudnya ya. Pulau Gundul. Tidak selalu, makanya saya pakai catatan di sini. Nanti ada faktor, nanti di sini ada faktor. C-nya apa, C? Konstanta, nilainya bervariasi di antara taksa dan dari tempat ke tempat. Oke, taksa apa taksa itu? Beda sama taksitrop. Bukan taksi ini, taksa. Pasani apa taksa itu Pasani? Bentuk jamaknya dari takson, Prof. Ya. Apa artinya itu takson itu? Aduh. Seperti apa ya istilahnya, Prof? Kalau taksonomi itu jenis-jenis spesiesnya begitulah mungkin. Ya betul. Jadi satu takson itu artinya taksa itu taksasi ya kita ya. Kita menghitung ya. Taksasi artinya artinya performa atau spesies boleh ya. Satu jenis makhluk gitu ya. Ya. Itu gitu kira-kira ya, itu taksa ya. Makhluk yang Z-nya satu apa dengan ya? makhluk yang lain begitu, Prof ya. Ya betul, Nilainya bervariasi. dibedakan. Makanya bervariasi ya. Bahkan di dalam jenis sendiri bervariasi ya. Saya dengan Pak Sani beda. Pak Sani kacamatanya tebal, kalau saya enggak ya. Ya, Pak Sani rambutnya hitam, saya putih. Itu udah taksa juga itu. Per definisi biologi. Betul nggak Pak Sani? Betul, Prof. Betul. Iya. Gitu ya, Yuda. Ya, Terus Prof. Z-nya apa? Yuda, Z. Parameter, nilainya spesifik untuk takson dan tempat tertentu. Z sama dengan slope regresi. Nilai Z akan besar pada pulau dengan penggantian spatial. Turnover, spesies tinggi sehubungan dengan topografi dan habitat yang beragam. Pulau dalam pulau. Baca lagi deh yang bagus bacanya deh. Z sama dengan parameter. Ikuti intonasinya yang benar gitu loh. Z sama dengan parameter. Nilainya spesifik untuk takson dan tempat tertentu. Z dalam kurung Z sama dengan slope regresi. Nilai Z akan besar pada pulau dengan penggantian spatial. Turnover. Atau turnover, bahasa Inggrisnya ya. Ya, Prof. Atau turnover, spesies tinggi sehubungan dengan topografi. Spesies tinggi. Spesies tinggi sehubungan dengan topografi dan habitat yang beragam atau pulau dalam pulau begitu. Ya gitu maksudnya ya. Ada pulau dalam pulau nih, jadi dia kaya sekali habitatnya ya. Oh, Pulau Sumatera dalam Pulau Samosir, Prof ya. Kira-kira begitu. Pulau Samosir itu pasti kaya spesiesnya itu. Bener nggak? Spesies apanya, Prof? Harusnya kaya itu. Karena ada di dalam pulau dia. Ya, tapi mungkin berapa sih jarak dari Pulau Samosir ke pinggirnya? 10 kilo, Prof. 10 kilo. Nah, paling-paling burung kaya ya, yang lain enggak. Ya. Harusnya begitu, tapi nggak tahu karena di situ diduduki enggak ya. Bukan begitu maksudnya pulau itu bukan semua pulau, bukan ini. Ini ada layer-layer habitat. Kamu kan dari kehutanan ya, Yuda? Ya, Prof. Ada berapa layer di kehutanan itu paling banyak? Satu layer. Kurang tahu, Prof. Layer bawah,
tengah, lewat tinggi ya, top kanopi, middle canopy, lower canopy kan begitu ya. Semak belukar, terus apa gitu. Nah, Lantai itu hutan, akan Prof. banyak nih spesies ya. Ya, Prof. Nah, lantai hutan apalagi ya. Lantai hutan di situ ada buaya nanti ya. Buaya nggak bisa naik pohon ya. Begitu. Sementara monyet nanti dari lantai hutan sampai pucuk pohon. Itu namanya skansorial ya. Begitu. Jadi kaya nanti itu ya. Itu maksudnya ya. Turnovernya tinggi ya, spesies. Begitu Yuda ya. Ya, Prof. Nanti dicoba dihitung-hitung nanti ya. Nah, ini sekarang nih. Saya bersyukur ya pernah baca namanya, ini gara-gara mahasiswa nggak saya bilang kurang ajar, mudah-mudahan itu bermanfaat buku. Buku saya itu dipinjam oleh dia. Pasca ini, mahasiswa pasca, nggak kembali lagi ke saya. Buku original ya dari Amerika. Dia pinjam ke saya untuk difotokopi, dia bilang itu ya, saya bilang gitu. Ada 3 buku saya, buku kesayangan saya semua ya. Satu adalah buku dari Watt, yaitu adalah Principle of Mathematical Sciences. Saya kumpulkan untuk sarjana itu. Yang kedua, Evolutionary Ecology ini bukunya. Ini satu saya kutip ini. Di Piangka itu. Ya. Yang ketiga, saya terlupakan namanya kan udah lama ya. Itu kesayangan saya. Sehingga saya pintar seperti ini gara-gara 3 buku itu, Pak Sony. Kira-kira gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya nggak benci sama saya itu, tapi mudah-mudahan dia dipakai bukunya. Nggak dikembalikan, Pak Sony. Ikhlaskan, Mahasiswa Prof. pasca itu. Ya, itulah bahayanya offline ya. Betul, Prof. Tapi bukan Yuda jelas ya. Ini yang lama itu. Ya. Nah, ini gini ya. Jadi karakteristik pulau, habitat dan contoh habitat. Nah, pulau habitat gitu ya. Itu artinya isolat. Ngerti nggak? Sedangkan contoh habitat ya contoh saja kita mencupik begitu ya dalam suatu hutan yang sama, namanya contoh gitu ya. Nah, ini kira-kira perbedaannya. Silakan sekarang nah ini Yoni nih, orang landscape. Silakan Yoni. Ya, Pak. Karakteristik pulau, habitat, dan contoh habitat. Jumlah spesies jika di pulau itu sangat sedikit, sedangkan di habitat contohnya itu banyak. Nah, spesies tingkat tropik tinggi pada pulau itu kecil kemungkinan ada atau dapat hidup. Nah, sedangkan untuk di contoh habitat sendiri itu besar. Sedangkan dari karakteristik laju penambahan spesies per unit penambahan luas di pulau isolat itu tinggi, sedangkan di contoh habitat itu rendah. Umumnya 10A hanya diikuti oleh 2S saja. Adapun karakteristik kisaran nilai Z pada pulau isolat itu 0, 10 areal. Ini ngerti nggak nomor ini, laju ini? Jadi laju penambahan spesies per unit penambahan luas tinggi di pulau, sementara di contoh habitat itu kecil. Kalau kita menambahkan luas 10 hektar gitu katakanlah ya, 10 kali areal yang ada di sana, maka penambahannya cuma 2 spesies saja. Jadi begitu Pak Sani, makanya ada luasan optimum Pak Sani. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kawasan konservasi Kalimantan katakanlah gitu di Pulau Kalimantan gitu ya. Jadi Anda memperluas itu percuma saja, tidak signifikan harus penambahannya. Gitu maksudnya. Syaratnya Anda tidak terisolasi syaratnya. Kawasan konservasi itu. Jadi menyatu dengan sekelilingnya. Itu akan begitu ceritanya. Tapi sekarang kan masalahnya adalah di luar kawasan konservasi itu lewat lautan penduduk ya, lautan manusia. Jadi memang terisolasi, harus luas memang. Kira-kira begitu konservasi ya. Next, kisaran nilai Z-nya berapa? Yoni? Untuk kisaran nilai Z-nya pada pulau isolat itu 0,23 hingga 0,49. Sedangkan pada contoh itu 0,12 sampai 0,17. Mana yang lebih besar? Di pulau atau di contoh habitat? Lebih besar di contoh, Prof. Di pulau, Prof, mohon maaf. Ya, gimana? Makanya saya tanya, pasti ini itu-ituin. Terus? Nah, dari segi karakteristik terakhir yaitu laju penggantian spasial spesies atau migrasi,
di pulau itu kecil, sedangkan di contoh itu tinggi, Prof. Ya, kira-kira gitu ya. Gitu Pak Sani ya, karakteristik kalau kita mengelola ya. Mengelola apakah itu kawasan sebagai habitat gitu ya. Kalau di Irian mungkin masih contoh habitat lah ya. Misalnya loren, wasur gitu ya. Saya nggak tahu ya. Masih luas-luas, Prof, kawasannya. Betul ya. Soalnya Besar-besar. di luar kawasan itu kan masih hutan ya. Ya. Aman itu ya, karena turnover rate-nya tinggi itu ya. Makanya waktu saya dengan Pak Yatna, kenapa bikin koridor? Saya bilang di Wasur itu, ngapain? Koridor apa? Saya bilang gitu. Kanguru kasih koridor, saya bilang burung cendrawasih kasih koridor. Masa ada koridor burung cendrawasih? Saya bilang gitu kan. Nah, Pak Yatna membenarkan, bahkan beliau tidak, saya kalau untuk Irian, Pak Yatna orang biologi ya, Prof Yatna, saya merasa aman lah, dia bilang kalau di Irian itu gitu kan. Jadi nggak usah ada koridor, ngapain juga. Ya karena mungkin proyek ada juga sih. Begitu Pak Sani. Iya, Prof. Oke, sekarang ini mungkin Pak Sani sih. Silakan Pak Sani. Baik, Prof. Yang ketiga, equilibrium teori, yaitu jumlah spesies dalam pulau akan terus mengalami pengurangan sampai keseimbangan baru tercapai. Tingkat keseimbangan baru akan tercapai manakala laju kehilangan atau kepunahan spesies dalam pulau sama dengan laju imigrasi atau invasi spesies baru ke dalam pulau. Clear ya Pak Sani ya? Nanti ada gambarnya itu ya. Baik, Prof. Nah, berikutnya silakan. Pak Sani lagi. Ya. Asumsi yang mendasari equilibrium teori. Yang pertama, laju kepunahan spesies yang telah ada dalam pulau akan meningkat dengan bertambahnya jumlah spesies dalam pulau itu, atau laju kepunahan spesies akan meningkat dengan menurunnya luas pulau, atau yang disebut daya dukung pulau. Nah, ini berkaitan dengan daya dukung gitu ya. Ya. Yang kedua, laju imigrasi spesies baru ke dalam pulau akan menurun sejalan dengan bertambahnya jumlah spesies dalam pulau, atau laju imigrasi spesies baru ke dalam pulau akan menurun dengan bertambahnya tingkat isolasi pulau dari daratan utama atau sumber koloni. Yang ini disebut kemampuan dispersal dan tingkat metabolisme. Terima kasih Pak Sani, saya kira clear ya. Yang penting baca aja, baca dan di ini clear saya. Saya sengaja membuat sejelas-jelasnya supaya saya menerangkan. Silakan sekarang ini siapa? Putri ya, Putri anak kecil nih. Silakan Putri. Dia sinergi, Pak Sani. Siap, Prof. Dia masih sarjana ini, semester akhir. Silakan sana, Putri. Iya, Pak. Perakiraan dari asumsi equilibrium teori. Yang pertama, jumlah spesies akan bertambah dengan bertambahnya luas pulau. Yang kedua, jumlah spesies akan bertambah dengan semakin dekatnya jarak pulau dari sumber koloni. Yang ketiga, jumlah spesies akan berfluktuasi sekitar tingkat keseimbangan atau keseimbangan dinamik. Keempat, akan terjadi penggantian atau turnover spesies dengan kepunahan diimbangi oleh kolonisasi. Yang kelima, keberhasilan kolonisasi akan tidak acak, ditentukan oleh kemampuan dispersal dan sifat demografi serta tingkat metabolisme spesies sumber koloni. Nah, saya ini mendapat jawaban juga ada buku-buku Pianka ini Pak Sani. Jadi evolusi ekologi bukunya itu. Saya itu beruntung ya jadi orang pinter gitu jadinya ya. Karena waktu saya kuliah itu nggak mendapatkan. Saya dapat buku ini, bersyukur dananya dicuri sama orang. Nah ini ada lagi nih. Coba bisa baca nggak? Putri, coba dibaca ini. Kira-kira gimana nih? Baca dulu nih. Absis dan aksisnya apa? Aksisnya jumlah spesies di pulau. Sumbu-nya kecepatan imigrasi dan kecepatan punah. Sumbu Y apa? Sumbu Y itu namanya tadi? Absis. Absis ya. Kalau aksis yang mana? Yang sumbu X. Sumbu X ya. Iya. Ini belajar Dewal. Mungkin Nisa dari pariwisata lupa. Iya kan Nisa ya? Iya, Prof. Nah, gitu. Oke, jadi yang sumbu X inilah jumlah spesies di pulau, sementara sumbu Y yang kiri, kecepatan imigrasi,
Masuk ya berarti ya. Sedangkan yang Sumuye yang kanan apa ini? Nabila? Kenapa, Kak? Sumuye yang kanan apa? Sumuye yang kanan. Sumuye yang kanan. Kecepatan punah. Punah ya atau apa? Ekstinksi. Emigrasi Oh, emigrasi. di pulau. Jadi soalnya sama imigrasi. Yang ini adalah imigrasi atau invasi gitu ya. Kalau ini adalah punah atau keluar dari pulau ya. Nah, sekarang ini ada satu pulau nih ya, pulau besar dan pulau kecil. Yang kedua, ini karena dekat dan jauh dari sumber koloni. Jadi coba baca, bisa baca nggak, Nabila? Kombinasi apa? Silakan. Ayo baca. Kurang paham, Titik Mbak. A, coba A itu yang artinya apa? bawahnya. Oh ya, yang A jumlah relatif spesies di pulau kecil yang jaraknya jauh dari sumber koloni. Yang B jumlah relatif spesies di pulau besar yang jauh atau pulau kecil yang dekat. Yang C jumlah relatif spesies di pulau besar yang dekat dari ke bawahnya kurang kelihatan, Mbak. Oh, enggak. Sumber koloni yang dekat dari sumber koloni ya. Hukum yang ininya. Baca teksnya ya? Iya. Harusnya baca kurvannya itu, tetap baca gambarnya. Nanti di ujian gambarnya saya sebutkan di sini. Ini nggak dibacakan. Kan sama aja. C adalah, jadi gini, artinya pulau besar yang dekat, maka akan banyak ya kan? Ini kan jumlah spesies. Ya, begitu ceritanya. Sedangkan pulau kecil yang jauh pasti paling kecil. Ngerti? Nah, sementara yang ini, yang tengah ini adalah yaitu pulau dekat ya. Gitu kan ya. Tetapi kecil pulaunya. Ngerti nggak? Atau gitu ya, pulau jauh tapi besar. Ya, ini makanya 2 titik ini. Inilah kira-kira mengelola kawasan konservasi Pak Sani. Jadi kalau Pak Sani Anda ada terisolasi begitu ya, ini berarti dia sebagai pulau. Sudah ada bukunya ya? Ya. The Last Island apa gitu ya. Nah itu. Jadi begitu. Jadi teori Bagurapo ini sangat bermanfaat ya buat orang konservasi ya. Karena berkaitan dengan jumlah spesies. Oke, nah ini saya beruntung ya dari Pianka juga ini dapatnya kan dia ahli evolutionary ecology. Sehingga saya tahu nih sekarang ini nih. Nah ini saya berbagi sekarang dengan Anda. Mudah-mudahan ini nggak hilang ya, karena bukunya udah hilang. Silakan Pak Sani baca nih orang biologi nih. Mungkin Baik, Pak Sani ini ada yang baru dari sini. Silakan Pak Sani. Sebenarnya nggak baru, cuman mungkin lupa aja, Prof. Karena udah lama. Silakan. Siap. Ya. Karakteristik taksa di mamalia. Taksanya apa aja? Ada mamalia, reptilia, amfibia, dan burung atau keluarga kalong. Yuda. Prof, ya Prof. Nah itu taksa tadi. Apa tadi Pak taksa? Coba sebutkan lagi. Di sini taksanya apa? Mamalia. Mamalia, reptilia, amfibia, burung atau kalong. Gitu. Ini merifer ke yang tadi supaya merifer. Silakan Pak Sani. Nggak, saya sayang sama si Yuda sebetulnya supaya dia ngirim salak belum sampai aja ke saya. Prof, saya yang lebih sayang sama Prof. Saya tahu semalam itu Prof itu ulang tahun, Prof. Makanya saya pengen mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun, Prof. Oh gitu ya. Oh terima kasih. Saya sendiri lupa. Sehat selalu. Mungkin Prof bisa melupakan. Prof mungkin bisa melupakan. Artinya apa Yuda? Kalau saya ulang tahun sekarang apa artinya Yuda? Ya artinya salaknya lagi sedang di jalan, Prof. Selain salak, nanti akan saya bawa teh gambir dari Pak Prof. Sekarang saya sedang di Pak nih. Nanti saya kirim teh gambir supaya sehat-sehat, gitu. Prof. Kan? Di Pak sekarang ini? Iya, Prof. Di Pak. Pak itu apa ya? Pak Barat, Kabupaten, Prof. Pak Barat. Dia di dekat di atas Tapanuli Tengah. Dia di bawah Danau Toba. Oh, saya kira Fak tadi yang saya kira Irian. Fapa ya? Pak Barat namanya Prof. Biar Prof tahu ada namanya Pak Barat. Ya, by the way ya.
Jaga kesehatan ya. Iya, Prof. Selamat ulang Mulai tahun, Prof. jalan-jalan Jaga nih. kesehatan. Oke. Pertanyaan saya belum dijawab, Yuda. Kalau saya sekarang ulang tahun, apa artinya, Yuda? Artinya dengan bertambahnya ilmu Prof, pasti dengan bertambahnya umur Prof, pasti ilmu Prof akan terus bertambah, dan Prof make a wish lah, Prof, make a wish. Biasanya kan kayak anak-anak milenial tuh ulang tahun make a wish dia, Prof. Oke, terima kasih Yuda. Ya, ternyata Iya, saya Prof. tambah tua ya. Ya, dan Oke. sehat-sehat kita, Prof ya, sehat-sehat. Ya. Terima kasih Yuda. Silakan Pak Sani terus, Pak Sani. Yuda Baik, Prof. ulang tahun lagi. Ya, silakan. Untuk kategori takson mamalia, karakteristiknya kemampuan dispersalnya rendah, tingkat metabolisme endoterm, tingkat adaptasinya kurang, kepadatan umum rendah, kepadatan lokal tinggi, kerentanan terhadap kepunahan tinggi. Untuk takson reptilia, kemampuan dispersal rendah, tingkat metabolisme itu ektoterm, tingkat adaptasi tinggi, kepadatan umum tinggi, kepadatan lokal rendah, kerentanan terhadap kepunahan rendah. Untuk amfibia, kemampuan dispersal rendah, tingkat metabolisme ektoterm, tingkat adaptasi tinggi, kepadatan umum tinggi, kepadatan lokal rendah, kerentanan terhadap kepunahan rendah. Dan burung atau keluarga kalong, kemampuan dispersal tinggi, tingkat metabolisme endoterm, tingkat adaptasi kurang, kepadatan umum rendah, kepadatan lokal tinggi, kerentanan terhadap kepunahan rendah. Mana yang menguntungkan untuk konservasi? Mamalia mungkin, Prof. Mamalia. Kenapa? Karena kalau menurut saya, Keuntungan apa, Nisa? Keuntungan apa? karena berdasarkan karakteristik taksanya, untuk mamalia pada karakteristik kerentanan terhadap kepunahannya itu, mohon maaf, saya salah baca kayaknya. Jadi itu bukan keuntungannya, itu sebagai tantangannya mungkin, Prof. Karena kerentanan terhadap kepunahannya tinggi. Ya. Untuk yang Keharusannya memang mamalia, tapi tidak menguntungkan. Biayanya mahal ya. Yang untung itu ya itu yang dua itu, reptil atau amfibi ya. Setuju, Prof, reptil amfibia. Gitu. Itu yang mudah gitu ya. Tidak memerlukan area yang luas gitu kan, kira-kira begitu ya. Tingkat Tetapi nggak adaptasi dan menantang kepadatan umumnya kan tinggi tuh, Prof. Kemudian Betul. kerentanannya juga rendah. Iya, jadi ini enak gitu ya. Tapi sayangnya kita adalah yang dua terakhir ini, mamalia dan burung kan ya Pak Sani ya. Iya, betul, Prof. Jadi perhatian kita ini sekarang ini. Ya, seperti burung paruh bengkok, cendrawasih, kan gitu, kasuari, macam-macam ada di sini nih. Mamalia, badak, banteng, gitu kan ya, gajah, harimau di Big sini. mamal. Dan emang harusnya kita di sini Pak Sani, yang kritis ini, yang cepat punah gitu kan, kepadatan lokalnya tinggi gitu kan ya. Tapi secara umum enggak, kan begini maksudnya. Kepadatan lokal harimau itu hanya ada di Sumatera sekarang ya, di Jawa enggak ada gitu maksudnya ya. Kira-kira gitulah. Di Sumatera pun terpusat mungkin di Kerinci ya, sekitar Kerinci gitu ya. Gitu kan, sementara untuk gajah mungkin berpusat sekitar di sekitar Lampung gitu kan. Kira-kira gitu ya. Jadi emang lokalnya tinggi. Nah, ini sangat memberikan inspirasi buat konservasi ya Pak Sani ya. Iya, Bro. Mudah-mudahan ini bisa dikaji secara biologi, diimplementasikan dalam kegiatan konservasi gitu ya. Next, nah ini sekarang ini apa? Ada lagi nih teorinya Pak Sani nih. Saya beruntung dari Piangka itu ini. Silakan. Bukan Pak Sani, berarti yang ini aja. Ini penting nih buat Yoni, kamu orang landscape. Ya, ayo there. Masih ikut nggak, Yoni? mungkin terkendala sinyal, Prof. Oh ya, terkendala sinyal ya. Nabila aja, Nabila. Putri. Iya, Pak. Silakan baca. The compression hypothesis. Semakin banyak spesies yang menginvasi suatu komunitas, maka relung-relung tempat atau place niches akan mengecil. Sementara relung-relung makanan atau food niches akan tetap konstan atau meluas.
asumsi tidak ada seekor binatang pun yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi apa saja di dalam habitatnya, melainkan diperlukan adanya pengorbanan sejumlah waktu dan energi secara tidak proporsional dalam setiap bagian habitat yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu spesies akan memilih tempat-tempat makanan berdasarkan harapan hasil. Hasil yang tinggi ya. Begitu. Nah, ini adalah compression hypothesis ya. Pak Sani sudah mengenal ini sebelumnya? Belum, Prof. Nah, ini memang kebanyakan untuk konservasi ya. Nah, piangka itu. Jadi, nah sekarang ini coba. Tadi ini sekarang ini ada dua nih. Silakan Putri. Ya. The morphological variation niche breadth hypothesis. Suatu populasi dapat terdiri dari beragam fenotip individu yang tidak sama dengan populasi. Jadi between fenotip atau spesialis. Masing-masing individu dalam populasi dapat secara relatif merata dan fleksibel, yaitu within fenotip atau generalis. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ini coba dibaca. Baca aja. Nih, ini kan ada A, ada B ya. Di sini ya. Apa ini coba ininya? Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya? Sumbu X-nya yang A ya, Pak. Yang A, phenotypic trait or resource gradient. Yang B? Yang B, phenotypic trait or resource gradient. Sama ya? Ya. Y-nya apa? Yang Y-nya utilization ya, artinya resource yang digunakan oleh populasi itu ya. Inilah tipenya, tipe spesiesnya, yang X-nya, lalu kemudian Y-nya itu adalah tingkat penggunaan dari sumber daya. Nah, sekarang baca coba A, B apa itu? Di bawah. A, populasi dengan sedikit individu generalis mengeksploitasi banyak gradien sumber daya. Yang B, populasi dengan niche breadth yang sama dengan populasi A terdiri dari banyak individu spesialis yang berbeda. Teruskan. Dalam populasi A, komponen within phenotype niche breadth lebih besar daripada populasi B. Komponen between phenotype niche breadth lebih besar dalam populasi B daripada dalam A. Untuk konservasi yang mana kira-kira yang menguntungkan? Yang B, Prof. Ya, betul yang B ya. Yang B ya. Kenapa? Karena terdiri dari banyak individu spesialis yang berbeda. Ya, dia sangat beragam ya. Sangat beraneka ragam begitu ya. Begitu ya. Nah, jadi dia biasanya ini kaya nih dari mulai hutan yang bagus gitu ya sampai ini dari mulai ada cacing di bawah tanah sampai pada orangutan di atas. Ngerti nggak? Kira-kira begitu. Jadi kayak spesies. Kita kan keanekaragaman ya. Kalau yang sebelah kiri kan cuma berapa spesies bisa dihitung ya. Sebelah kiri berapa spesies? 3, Prof. Yang A berapa spesies itu? Berapa tipe? 3, Prof. Cuman 3 ya? Iya. Nah, yang kanan? Banyak gitu aja. 10, Prof. Iya. Iya. Gitu. Tapi banyak aja bisa dihitung. Kayak ngitung bulu kucing aja. 5 miliar kata si Yuda. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Katanya gitu ya. Pak Sani? Lagi izin ke belakang, Prof. Oh gitu ya. Oke, gini ya. Ini waktu sudah habis. 9.40 nih. 9.44 malah. Saya tambah 4 menit. Jadi buat pertanyaan seperti biasa. Kita ketemu minggu depan ya. Nisa? Iya, Prof. Izin dikumpulkan untuk... jangan ini.
Dikumpulkan jangan terlambat semuanya ya. Saya harus merespon soalnya tadi malam sampai jam berapa saya kontak Nisa jam berapa? 10:30, Prof. Jam 11 coba. Dosen aja masih merespon coba. Anda sudah tidur gimana itu? Iya. Ya, saya komitmen ya bahwa saya menghargai Anda, saya respon semuanya ya. Ya, Oke, jangan khawatir ya. Kenapa ini bagian dari belajar mengajar dalam kondisi pandemi ini? Saya harus seperti ini karena kalau di kelas gampang saya langsung dijawab. Ini kan enggak dibaca. Mata saya juga sudah pakai lensa silindris lagi. Ya, Dewa boleh buat gitu ya. Oke, Yuda, begitu ya. Ya, Prof. Jangan lupa ya hadiah ulang tahun buat saya. Siap, Prof. Nah, gitu ya, termasuk Nabila, Maya, ya, Nabutri, kemudian Nisa, ya, doakan saya. Amin. Saya juga berdoa buat Anda semua sehat walafiat, ya. Ya. Saya tetap bisa bukan membimbing ya, berbagi ilmu saya dengan Anda ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Prof, warahmatullahi mohon maaf. wabarakatuh. Selamat Prof, siang. Prof. Prof, Ya, Prof, mohon maaf Ya, sebentar. silakan. Untuk absen, sepertinya Oh belum iya, di-share, itulah. Karena tadi si Udang Itu ngundang yang saya ulang pertama. tahun sih. Bentar ya, saya belum isi memang. Prof. Iya, Prof. Iya, Ya, tenang terus, aja, tenang. berikutnya Masih ada dosennya. Sebentar ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Sama saya mau konfirmasi terkait tugas, Prof. Ya, Saya mau izin share screen dulu ya, Prof ya. Saya Iya, juga mau kenapa? konfirmasi terkait pengajar untuk materi 8 karena di grup MKK dosennya baru Prof aja gitu. Jadi saya mau itu konfirmasi Pak terkait. Rinexo, kemudian Pak Tutut dan Ibu Ina. Oh, baik. Ya, Jadi untuk di Dr. pembagiannya, Rinexo, Prof. Dr. Tutut, Dr. Ina, Arjana Sumkar ya. Sebentar. Nah, untuk Nanti saya kasih ya. Kalau nggak salah itu udah ada itu di slide pertama. Nah, ini saya mau izin share screen dulu, Prof. Sebentar. Iya, silakan. Mohon maaf, Prof, bisa Oh ya, ini ya stop share dulu ya. Ya, silakan. saya izin share screen dulu, Prof. Untuk pertemuan ke-8 oleh siapa ya, Prof? 8 dan 9 sampai 8 sampai 10. Yang biru itu Pak Rinexo. Oh, baik. Yang putih Pak Tutut, yang kuning Ibu Ina ya. Oh, baik, Prof. Sama satu lagi, Prof, terkait tugas presentasi pada pertemuan ke-7 kan itu terkait dengan review buku. Begitu ya, Iya, Prof? betul. Ya? Nah, Hah? terkait review buku itu ya, Prof. Iya, betul. Nah, sekalian saya mau konfirmasi untuk Pak Sani, karena ini kan bagian tugasnya di minggu awal. Karena yang awalnya bagian 4A ini Christopher, tapi ini sudah diganti sama Pak Sani. Nanti untuk sumber bukunya saya WA pribadi aja langsung ke Pak Sani. Belum Pak Sani kayaknya udah dari Pak Christopher. Sepertinya belum, Prof, karena ini baru di. Udah saya minta ke beliau, itu 2 minggu yang lalu itu Pak Sani. Saya Sudah, bilang tolong Prof. sumbernya diminta ke teman-teman, saya bilang gitu ya. Oh iya. Jadi tidak sekedar editor gitu ya, tetapi juga mungkin substansi ada yang kelebihan. Karena Pak Sani itu kan yang pertama mungkin kelebihan bahasa Inggrisnya udah ada ya. Daripada kita ya nih saya. Iya, betul, Prof. Mungkin saya gitu. Prof, Apalagi bisa Yuda, aja. bahasa Inggrisnya berepotan Yuda itu ya. Padahal dia orang Sumatera Utara. Biasanya orang Sumatera itu pintar bahasa Inggrisnya. Hanya Yuda aja yang tertinggal nih. Kelihatannya ya. Saya tadi lihat baca dari bacanya aja udah kelihatan ini Yuda banyak belajar bahasa Inggris. Ya cara baca aja ya. Masa bread aja breed gitu kan susah. Beda nah breed dengan bread ya. Iya, Prof. Ketiga, variation, kalau bukan jangan variasi bahasa Inggris. Udah ya. Siap, Prof. Ya, udah ya, saya bercanda aja. Kamu pasti bahasa Inggris pintar ya. Terus ngumbang, Prof, ini. Iya, Apa kurang ya? lebih seperti itu paling ya, Prof ya. Jadi Ya. Yang penting untuk betul tugas tadi ini- Pak Sani silakan saja dikomunikasikan lagi dengan Pak Sani. Harapan saya sudah sebetulnya.
Karena nanti mau ke 7 kita akan presentasi ya. Baik, Prof. Iya. Ya. Nah, presentasi itu artinya PPT-nya kan. Iya, Tetapi betul, Prof. naskah asli yang Anda buat gitu ya, kan berbeda ya dengan PPT-nya ya. Betul, Prof. Dua-duanya dikirim ke saya, ya. Baik, Prof. Oke. Makasih, Nisa. Iya, terima kasih Terima kasih, kembali, Prof. Prof. Sehat-sehat, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Selamat Saya pagi, izin Prof. Jangan lupa mengakhiri. potong kue di rumah, Prof. Nah, silakan sekarang absen dulu. Oh iya, baik, Oh, Prof. Absen dulu. Nisa absen, kemudian Yuda absen, Putri absen, Pak Sani absen, Yoni absen. Itu aja berarti ya, ada 6 orang ya. Iya, Prof. Yang 3 terlempar ya. Yang 3 kebetulan memang tidak bisa join ke room kita, Prof. Iya, dilempar kan Iya, betul. oleh kita. Jadi nggak enak kalau jadi melemparkan, nggak enak Nisa. Bahasanya terlempar aja dia. Maksud diri sendiri, dia melempar diri sendiri, terlempar dia, karena ulahnya sendiri. Betul, Prof. Gitu, jangan dilempar oleh kita, terlempar dia. Jadi kita nggak punya apa-apa, nggak punya dosa kita. Selamat pagi Pak Sony, Pak Sani, Yoni, Nabila, kemudian Putri. Saya buka dulu ya muka saya biar bahwa saya sudah bertambah umurnya ya. Oh iya, Iya, Prof. selamat ulang tahun, Prof, Saya sehat Prof. selalu, Panjang, Prof. bisa dipotong. Ya udah ya. Iya, Prof. Besok nggak Oke bisa. ya. Ini adalah jimat saya ya, nggak akan dirubah ini ya. Sunnah aja, Prof. Ya. Iya, Prof. Kayak Samson, jimatnya kan di bawah. Kalau Prof di sini. Ya gitu. Kalau ini untuk ngopi Yuda, Oh, kalau ini tuh, oh iya, ya. Nyari kopi, Pak. saringan Nyari kopi napasnya. nggak usah di enak. Iya, iya. Oh, itu ini Prof ya, hanya nyentil ya, mau minta kopi gitu maksudnya. Betul, kopi itu nggak usah pakai disaring, langsung aja disaring sama ini. Oh iya, 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 iya. Minumnya diseruput gitu ya, itu maksudnya ya. Boleh, Kalau boleh. ini Jangan untuk lupa, Yud, menakut-nakutan, kopinya. nakut-nakutin gadis ini, pegang jenggot yang sudah Oh putih. iya, 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 iya. Biar Nah, ada gitu. mainan cucu Prof, biar ada mainan Iya. cucu Prof. Ya, cucu tuh bergelantungan di sini ya nih, Yuda, Oh iya ya. bergelantungan di jenggot saya, cucu saya. Oh iya ya. Oke, Baik. selamat pagi, Kasih, salam Prof. sehat, tetap semangat ya. Sehat Prof, tetap Terima semangat. kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end group ya, Prof. Udah keluar. Udah, nanti kita izin green group ya. Jangan lupa rekamannya ya. Thank Jangan you lupa. ya udah nelpon, thank you udah nelpon.